Saat ini kita berada di sebuah temuan prasasti, yaitu Prasasti Cungkrang. Kita lihat, tempat ini berada di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dilihat dari isi prasasti ini adalah sebuah prasasti di mana bertuliskan untuk menjaga tempat prasada atau tempat suci yang berada di lereng Gunung Pawitra. Sedangkan sebutan Pawitra sendiri berdasarkan tulisan-tulisan yang berada di Prasasti Cungkrang ini, teman-teman ya. Kita lihat, selain prasasti juga terdapat sebuah batu lingga dan juga ada lumpang yang berada di area tempat ini, teman-teman ya. Ya, kita lihat prasasti ini sudah tidak utuh lagi tulisannya. Kita lihat ya, sudah rada-rada nggak jelas, teman-teman. Dan inilah sebuah temuan prasasti Cungkrang yang berada di lereng Gunung Pawitra atau Penanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita akan menuju sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Medang yang bertempat di Dusun Suci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Medang. Menurut catatan penanggalan yang tertulis di situ, prasasti ini dibuat pada masa Empu Sindok, Raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Ya, kita sudah memasuki Gapura menuju Prasasti Cungkrang, ya, tepatnya di Desa Bulusari. Kita akan terus melaju melalui jalur ini, ya. Kita lihat berapa pemandangan menuju lokasi, sangat padat penduduk ya. Dan kita lihat ini, teman-teman ya. Ya, kita akan terus melaju melalui jalur ini untuk menuju ke area lokasi di mana prasasti Cungkrang itu ditemukan. Berarti itu ada di makam umum, separuh terpendam dalam tanah, teman-teman ya. Kita belok ke kiri ya, ada tulisan warna biru itu menuju Prasasti Cungkrang ya, berada di Desa Bulusari. Ya, melalui jalan paving ini kita akan terus melaju ya, kurang lebih beberapa puluh meter lagi kita akan sampai ke lokasi, teman-teman ya. Nah, kita lihat ini suasana pedesaan yang sangat hijau membuat tampak pemandangan kita sangat asik, dan kita sudah sampai, teman-teman ya. Nah, ini adalah tulisan dari pemerintah Dinas Kebudayaan, Prasasti Cungkrang. Ya, Prasasti Cungkrang ya. Kita mencoba memasuki area kawasan Prasasti Cungkrang ya. Tempat penemuannya di Dusun Suci, berada kurang lebih 7 km dari petirtaan Belahan, sehingga prasasti ini oleh para arkeolog dikaitkan dengan petirtaan tersebut. Prasasti Cungkrang ini merupakan batu bertulis yang ditemukan dalam kompleks pemakaman desa. Kondisi saat ditemukan setengah terpendam di dalam tanah. Tinggi prasasti kurang lebih 126 cm, lebar 96 cm, dan tebal 22 cm, serta kedua sisinya terdapat tulisan beraksara dan berbahasa Jawa kuno. Kondisi sisi bagian belakang, tepatnya di bagian utara, teman-teman ya, lebih baik daripada sisi depan bagian selatan yang tulisannya banyak yang aus. Saat ini prasasti Cungkrang masih berada di tempat awal pertama kali ditemukan, dalam kondisi telah diletakkan
pada suatu pendopo kecil bercungkup di sebelah terdapat lingga silindris. Selain prasasti Cungrang Batu ini terdapat prasasti Cungrang yang lain yang terbuat lempengan tembaga sebanyak 2 keping, juga ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno yang ditemukan di Malang, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat sebagai ucapan terima kasih kepada warga Dusun Cungrang, sekarang Dusun Sukji, karena telah merawat pertapaan, prasada, dan pancuran air di Pawitra atau Gunung Penanggungan. Prasasti Cungrang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno bertanda tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Banyak bagian yang rumpil teman-teman ya, susah terbaca. Prasasti ini dibuat untuk menetapkan Cungrang sebagai desa Sima bagi pertapaan di Pawitra atau Gunung Penanggungan, suatu tempat suci untuk pemujaan Rakyan Bawang yang adalah ayah dari Dyah Kebi Permaisuri Mpu Sendok. Desa Cungrang tersebut dalam wilayah Bawang dan di bawah pemerintahan Wahuta Wungkal dengan penghasilan pajak senilai 15 warna emas. Kewajiban kerja sebanyak 2 kupang serta katik sebanyak sekian orang, belum dipastikan jumlahnya. Dengan penetapan sebagai Sima tersebut, penduduk desa Cungrang dibebaskan dari kewajiban pajak, akan tetapi diwajibkan untuk memelihara pertapaan dan persada kepergitaan Pawitra. Melihat prasasti ini, peneliti arkeolog kerap mengaitkannya dan prasada yang dimaksud adalah sisa-sisa bangunan, gapura dan tembok serta tumpukan bata yang diduga adalah batur yang disebut. Namun penemuan situs Blembing tidak mengis kaitan ini. Situs ini ada sisa bawah tanah yang nampaknya mengarah menuju petirtaan yang belum ditemukan. Tanda penanggalan pada prasasti Cungrang ini bertulis sebagai berikut: Swasticaka Warsatita 851 Asujimasa Titi 2 Daci Cukla Paksa Tung Pacuwara Satabisa Naksa Tra Baruna Dewata Gandayoga Irika Diwasa, yang berarti selamat tahun Saka yang telah lalu 851 bulan Asuci, tanggal 12 bagian bulan terang, hari yang bersiklus 6 Matung, hari yang bersiklus 5 Paing, hari yang bersiklus 7 Selasa. Tafsir tunggal ini dijadikan dasar sebagai hari jadi Kabupaten Pasuruan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007. Isinya menetapkan Jumat Pahing tanggal 18 September 929 Masehi adalah hari berdirinya Pasuruan dan tanggal 18 September sebagai hari jadi Kabupaten Pasuruan. Nah, inilah bentuk daripada temuan prasasti Cungrang yang sampai saat ini masih terlihat dan bisa kita baca atau kita teliti mengenai beberapa isi tulisan yang ada di dalam prasasti Cungrang ini, teman-teman ya. Nah, ini adalah dari sisi bagian utara sehingga nampak tulisan-tulisan itu sangat jelas sekali ya. Nah, namun kurang jelas bentuk daripada tulisan prasasti ini, teman-teman ya. Berbeda dengan prasasti yang berada di wilayah Jombang, tepatnya di Desa Kudu, itu sangat jelas sekali tulisan-tulisannya, teman-teman. Kalau prasasti ini sudah hampir ini ya, tulisannya udah agak rada gak jelas. Namun jika diteliti dengan memakai alat tertentu nampak jelas dan bisa diartikan seperti apa yang saya sebutkan tadi mengenai isi daripada prasasti Cungrang ini, teman-teman ya. Untuk menuju ke tempat ini, jika diambil dari Surabaya kurang lebih 60 km ya, untuk bisa sampai ke prasasti Cungrang ini, teman-teman ya. Jika kita mengambil dari arah selatan, yaitu dari kota Malang, bisa mencapai kurang lebih 90 km, teman-teman ya. Ini adalah bentuk prasasti Cungrang ya. Kita lihat
untuk batu-batuannya masih utuh sekali teman-teman ya, dan terdapat beberapa tulisan yang jika dilihat kasat mata memang agak buram ya, namun jika memakai alat maka akan terlihat jelas. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.